dimanapun saya ketemu petani, saya akan mempertanyakan ada anak mudanya enggak yang bisa diajak ngobrol, anak petani tentunya. Saiki canom berarti sawai senajan wong tuane duwe lahan. Jadi kalau kita pergi ke sawah itu kebanyakan ya orang-orang tua yang bertani, dan kita tuh berpikir bagaimana kemudian pertanian bisa dilanjutkan kalau misalnya tidak ada anak-anak mudanya. Ada mati di jalan, ada ribut huru-hara dengan polisi. Kita mulai pikir daripada mati di jalan sono ujung pohon, karena kalau sebelum mati kita buat sesuatu. Ini seri ke-6. Jadi Kami menamakan dia kompor biomasa multifungsi. kami tidak cepat mati kakak kalau pakai barang ini. Karena apa? Kalau kita pakai minyak tanah ini tiap minggu kita mau baku bunuh saja gara-gara harus antri minyak tanah. Apalagi sekarang sudah mau dicabut subsidi lagi. Ya bersyukurlah beta sudah dapat ini, kompor ini. Sekali lagi menyelesaikan lingkungan itu nggak bisa oleh satu pihak. Dia harus kolaborasi. Pemerintah harus terlibat di situ. Masyarakat harus terlibat. Para akademisi, para peneliti harus terlibat karena mereka memiliki basis data yang lebih kuat di situ. Swasta juga harus terlibat. Bagaimana membangun ini secara bersama-sama. Nah, inilah PR-PR yang sebenarnya kita coba bangun dalam semua program dilakukan. Kelima aspek ini harus bergerak secara bersama-sama. Terus terang kalau orang Biboki itu belis untuk perempuan itu sangat tinggi, dan akhirnya kita seperti dibeli begitu. Hidupnya seluruhnya tergantung pada suami saja waktu itu. Bagaimana kita membuat dia kuat, dia punya katakan dia punya penghasilan sendiri, dan dengan itu mungkin dia bisa berani berbicara atau berani memutuskan. Kalau di tingkat masyarakat ya yang paling gencar sekarang isunya adalah pendekatan dengan isu sampah. Ini semua jadikan pembelajaran media, pembelajaran di sekolah. Apa yang kita inginkan nantinya itu ke depan, bahwa Depo Cemara itu sebagai contoh untuk pendidikan. Jangan pandang sampah sebagai musibah, tapi bila dipilah akan menjadi berkah. Bahkan kalau diolah akan menjadi rupiah. Nah, mungkin itu jadinya. Saat ini kan kondisi pangan kita sedang bermasalah. Semua mengandung residu pestisida. Kita tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi dari sisi jualan sayur, tapi juga kita sisi dari jasa untuk menjadi seorang trainer pertanian organik. Nah, dengan sistem pertanian organik, kita secara pelan tapi pasti akan merubah ekosistem menjadi lebih baik.